Meski sudah resmi berpisah, hubungan Okan Cornelius dan mantan istrinya masih terus menjadi sorotan. Sebelumnya, Lisa Chi melaporkan dugaan pencurian barang berharganya berupa cincin berlian dan beberapa tas branded mahal pada Oktober 2020 lalu. Yang mana peristiwa itu terjadi saat Lee ingin pergi dari rumah Okan karena keduanya terlibat percekcokan pada 2 Mei 2020. Dan kemarin, didampingi kuasa hukumnya, Okan mendatangi Polsek Limo, Depok, Jawa Barat. Ia pun memberikan klarifikasi terkait apa yang terjadi. Lantas, benarkah semua yang diungkapkan sang mantan istri terkait barang-barang mewah miliknya yang hilang tidaklah benar adanya? Ntar dulu, belum mulai ini adegannya. Adegan belum mulai. Ya, bentar ya. Oke, kita ke dalam dulu, ntar kita balik. Jadi tuduhan yang dilaporkan oleh pelapor adalah satu buah cincin itu hilang di rumah saya. Di media-media dan yang dilaporkan oleh pelapor adalah yang hilang cincin emas, berlian, dan tas-tas branded. Tas-tas branded itu artinya kan banyak ya. Dan cincin berlian itu dan katanya ratusan juta kerugiannya. Setelah didalami dan dicek barang-barang hilang, cincin itu adalah endorsement, bukan beli. Jadi satu perusahaan berlian menggunakan nama saya, mau mengendorse saya pada saat itu, dan kontraknya atas nama saya. Karena saya tidak pakai cincin, saya memberikannya kepada yang pada saat itu masih berstatus istri saya. Tapi kontraknya nama saya tetap, karena mereka melihat saya public figure yang diposting ya di Instagram saya. Tapi di luaran dan di BAP pun dia bilang dia beli cincinnya. Padahal itu blue safir, bukan berlian, bukan emas. Itu loh. Dan harganya tidak sampai ratusan juta. Dan tas-tasnya pun yang hilang satu tas yang dilaporkan, dia bilang ratusan juta. Dan ternyata setelah penyelidikan yang cukup lengkap dari pihak kepolisian, nominalnya di bawah 30 juta. Di sisi lain, laporan sang mantan istri terkait dugaan pencurian akhirnya dihentikan oleh kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Limo, Ibtu Suripto pun menjelaskan, SP3 terkait kasus ini telah dikeluarkan pada 18 Februari 2021. Langkah tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara, yang mana polisi menyimpulkan tidak terdapat unsur pidana dalam laporan tersebut. Kita hari ini datang ke Polsek Limo untuk mengecek hasil daripada laporan yang dibuat oleh saudari L terhadap kehilangan yang terjadi di rumah saudara Okan, tepatnya di daerah Andara. Kita datang ke sini untuk memastikan mengenai perkembangannya, dan ternyata hari ini sudah dilakukan penghentian terhadap penyelidikannya. Mas Okan juga sempat diperiksa dan dipanggil oleh pihak penyidik beberapa waktu sebelumnya. Bahwasannya laporan yang terkait masalah pencurian yang dilaporkan di Polsek Limo itu atas nama pelapor saudara Meliana, untuk saat ini proses penyelidikannya kami hentikan sesuai dengan hasil gelar pada tanggal 17. Ya, karena memang sesuai dengan hasil penyelidikan kami kemudian dilakukan gelar perkara. Untuk laporan pencurian pasal 363 itu saat ini belum ditemukan unsur tindak pidana, kira-kira begitu. Tanggal berapa kemarin dihentikan? Tanggal 18 ya, 18 Februari 2020. Belum lama ini sih, makanya kita kesini, karena kan kita tidak boleh mendapatkan suratnya. Karena kan itu aturannya, makanya kita kesini untuk melihat betul ternyata sudah dihentikan, makanya kita mau melangkah lagi ke depan ini. Di
Di sisi lain, Okan Cornelius merasakan kerugian pencemaran nama baik atas laporan yang dilayangkan mantan istrinya itu. Pasalnya, pemberitaan dan opini publik yang berkembang akhirnya menyeret dirinya sebagai terduga pelaku pencurian. Terlebih terjadinya peristiwa adalah kediamannya sendiri. Lantas, dengan diberhentikannya laporan kasus dugaan pencurian tersebut, akankah Okan melaporkan balik sang mantan istri ke jalur hukum? Mengganggu pastilah, kita kan warawiri begini nggak 1-2 kali gitu kan. Cukup banyak kita meluangkan waktu untuk proses ini. Saya juga kerjaan saya, kayak kunjungan agen-agen saya, setiap ketemu orang pasti nanya hal yang sama. Lu ngambil barang orang ya? Pasti begitu ngomongannya. Meskipun tuduhannya terjadi di rumah saya, otomatis kan ya saya dong yang nggak mungkin si tetangga yang ngambil kan nggak mungkin gitu loh. Jadi setiap ketemu pasti nanya hal yang sama. Dan saya mesti menjelaskan lagi, ulang lagi gitu. Jadi nanti bagaimana kelanjutannya, detailnya seperti apa, nanti mungkin kuasa hukum saya yang akan menjelaskan lebih rinci lagi pada saat kita membuat laporan. Dan pasti kita akan menginfokan teman-teman untuk mengawal proses ini. Seperti itu. Dalam waktu dekat pastinya, nanti pasti diinfo. Kalau kekeluargaan itu nggak ngelapor, Nggak ke polisi. nggak ke polisi. Kalau kekeluargaan itu sebelum laporan kekeluargaan, cuma sekarang kan sudah beda. Sekarang sudah ranah polisi, ya kita terusin dengan ranah polisi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.